Iya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali saya lanjutkan perbincangannya. Saya ingin ke Pak Nusyirwan kalau begitu untuk ikut berdiskusi begitu. Kalau kita bicara soal cawapres, artinya persamaan yang memang sekarang sedang dicari itu adalah posisi cawapres. Seberapa penting sebenarnya merahasiakan nama cawapres ini sampai dengan momen-momen terakhir? Begini, kalau kita tinjauannya hanya dengan acuan calon pemimpin, presiden atau wakil presiden, itu sebenarnya bagi proses demokrasi tidak baik. Akan lebih bagus semua ini kita berikan ruang dialog. Sehingga kemungkinan-kemungkinan dan alternatif-alternatif itu di publik akan teruji dengan secara alamiah, secara proses politik di rakyat. Itu bisa saja tidak perlu harus terlalu cepat menempatkan posisi pada katakanlah sebutannya calon wakil presiden. Seperti yang kita lihat pada pemerintahan saat ini, itu pun berisi Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, presiden dan wakil presiden saat ini, terdiri dari berbagai partai politik yang direpresentasikan menduduki beberapa menteri di dalam. Sehingga sebetulnya tidak mungkin kita ini kayak PDI Perjuangan tidak pernah ada keinginan untuk berjalan sendiri. Tapi tentunya tinjauannya jangan terlalu cepat-cepat persoalan presiden atau wakil presiden. Kita masih banyak hal yang kita bisa lakukan kemudian hari. Ini membutuhkan dialog, membutuhkan kesamaan pikiran untuk membangun Indonesia maju ke depan. Jadi kalau pembahasannya hanya berkutat persoalan wakil presiden, tentu menjadi dialog itu menjadi tidak bermutu. Seharusnya tentu bahwa kita pun membuka berbagai kemungkinan untuk kita bersama-sama menjaga demokrasi dan juga nanti kelak kemudian adalah memimpin negeri ini bersama-sama secara gotong royong memecahkan problem-problem yang begitu banyak yang harus kita segera melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi bersama Pak Kiai Ma'ruf. Jadi kalau misalnya akan baik dan semua itu membutuhkan dialog. Sekali lagi saya katakan semua itu membutuhkan dialog dan komunikasi politik. Cair saja tidak apa-apa, tidak perlu kita juga terganggu dengan kotak positioning wakil presiden, kemudian yang kita semua sudah tahu untuk calon presiden seperti yang kita ketahui bersama-sama, termasuk di antara di malam ini pun juga di TV ini muncul nama-nama untuk wakil presiden, ya tidak apa-apa. Jadi sebetulnya sekali lagi kami tidak ada pikiran untuk mengganggu, kita merayu seperti tadi Bung Panggi mengatakan, nggak adalah PDI Perjuangan itu untuk rayu-merayu, enggak, ganggu-ganggu juga enggak. Semua kita lakukan dengan wajar-wajar saja karena patokannya kita membutuhkan dialog, kita membutuhkan komunikasi politik baik untuk nanti memasuki pemilu, setelah pemilu bagaimana dan sebagainya. Demikian. Iya. Tapi bukankah sekarang kita juga perlu tahu siapa sebenarnya pasangan capres dan cawapres yang akan berkontestasi ke depannya untuk kita bicara mengenai masa depan Indonesia, Pak Nusyirwan. Bukan kita hanya ingin fokus pada apa sebenarnya siapa pasangan cawapres dari masing-masing. Tapi kalau kita bicara mengenai kebuntuan, tadi kan disebutkan seperti itu oleh Bang Panggi, seperti ada kebuntuan gitu, ada deadlock saat ini. Sebenarnya posisinya ini apakah memang dari parpol yang ada itu masih gamang, paling tidak misalnya PDIP, apakah masih gamang dalam menentukan bacawa presnya? Bang Panggi. Iya, saya Mbak Fitri. Ya. Oke. Tadi agak kurang sinyalnya. Kalau saya mencermati ya kondisi deadlock ini
mungkin bisa tidak terjadi kalau kemudian apa yang disampaikan Bang Nusirwan pertama ya. Beliau kan mengatakan tadi bahwa kualitas kita itu tidak, diskusi kita tidak berkualitas hanya bicara soal positioning sebagai cawapres saja, menjadi persamaan kepentingan. Tetapi memang di dalam bangunan koalisi kita, lem perekat atau lem perekat atau bangunan koalisi kita atau semen koalisi kita selama ini itu trennya lebih besar, DNA-nya transaksional, pragmatis, official seeking, mencari jabatan, posisi sebagai cawapres, sebagai menteri, apalagi ada kalender pemilu serentak, inginlah kadernya maju. Itu memang, tetapi idealnya memang harusnya membangun koalisi itu sudah mulai bicara tentang programatik, tentang ideologi, persamaan visi misi, legacy. Itu sangat ideal, Mas Nusirwan. Jadi tidak hanya kita bahas tentang oke, akan klik ketemu, akan bisa kapal ini akan berlayar, apalagi kapal yang grand coalition-nya besar, tidak terjadi political barrier yang besar. Itu harapan kita, itu idealnya. Tetapi coba tanya sekarang jeroan seleranya, isi perutnya ketua umum partai sama yang sekarang yang partai papan tengah, tanya isi perutnya atau jeroannya Golkar gitu. Mereka menurut saya titik persamaan kepentingannya tidak soal programatik, tidak soal ideologi atau soal tapi adalah official seeking, apa yang didapatkan gitu kalau berkoalisi dengan PDIP. Meskipun sebetulnya yang kedua adalah saya mencermati wajah baru PDIP ini, kita apresiasi, salut gitu. Dulu PDIP kan dianggap partai yang agak angkuh gitu, tidak mau berunding, tidak mau ketok pintu partai, tapi belakangan luar biasa. Dari partai yang terkesan nampaknya mazhab orang yang mengatakan, bukan saya ya, bahwa partai yang sebelumnya eksklusif itu lebih inklusif. Jemput bola, bahkan ada yang bertemu dengan siapapun gitu, lebih artinya mau ketok pintu partai-partai seperti Demokrat, lebih rendah hati gitu. Dan ini apa sebetulnya keinginan dari PDIP untuk melakukan itu, padahal PDIP itu sendiri sudah punya golden ticket, dengan siapapun tidak terlalu penting lagi sebetulnya. Karena memang inilah mungkin semangat kepal tangan persatuan itu, membangun Indonesia tidak bisa sendiri. Ini saya hormat gitu, saya salut gitu. Tapi pada konteks bahwa kalau seandainya memang bangunan koalisi atau lem perekat atau semen koalisi kita adalah betul-betul tidak transaksional, pragmatis, yaitu persamaan kepentingannya adalah pada ideologi atau programatik atau legacy atau persamaan visi misi Indonesia ke depan, isu-isu kebangsaan, ini sangat berkelas sekali. Tapi saya hakul yakin ini tidak akan terjadi. Ini hanya posisi jabatan sebagai wakil presiden yang akan menjadi penting gitu. Jadi yang bisa membuyarkan koalisi perubahan atau koalisinya KIB atau koalisinya KIR gitu ya. Yang bisa membuyarkan hanya soal goda-menggoda, hanya soal cawapres gitu. Nah, sepanjang tidak ada kepastian itu, ini tidak akan bisa dibuyarkan. Jadi kalau PDIP menggoda, siapa yang tergoda? Ya sepanjang ada kepastian sebagai cawapres itu yang akan tergoda. Iya. Baik, jadi sepertinya kita akan lebih lama lagi disuguhi gitu ya dengan rayu-rayuan dan juga goda-godaan seperti yang kita saksikan saat ini. Tapi kita waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Prime Time News.